Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Asrori dengan nomor induk mahasiswa 1870213250235. Mahasiswa PPG Guru Agama batch 3 tahun 2025. Program studi Pendidikan Agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Pada hari ini, saya ingin melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SDN 14 Batin Solapan dengan materi pesan pokok kandungan surat Al-Ma'un. Demikian perkenalan saya. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Sehat? Masya Allah. Sehat semua? Alhamdulillah. Bapak mintakan anak kita Afif, silakan maju Feb untuk memimpin doa. Iya. Siapkan ya Feb. Kemudian baca doa sama-sama ya. Oke. Sebelum baca, mari kita berdoa teman-teman. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya. Terima kasih anak kami Afif ya. Dengan berdoa tadi, maka mudah-mudahan Allah menjaga badan kita agar selalu sehat. Oke. Baiklah anak-anak, untuk saat ini Bapak mau mengabsen dulu. Siapa kira-kira yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Enggak ada? Hadir semua? Si Afif datang. Si Rianti datang. Si Afika datang. Alhamdulillah berarti hadir semua nih ya. Oke. Alhamdulillah hadir semua. Maka dari itu mudah-mudahan kita pada hari ini bisa belajar dengan baik dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke, baiklah anak-anak sekalian. Sebelum kita mulai pelajaran kita terlebih dahulu iringi dengan menyanyi lagu Indonesia Raya. Silahkan berdiri semua nak. Semua. Airku, bila kita jiwanya bangunlah padanya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih anak-anak, silakan duduk kembali. Kemudian kita pembiasaan kita jangan lupa seperti biasa kita membaca surat Al-Ma'un. Nah, sama-sama. Coba sama-sama kita baca surat Al-Ma'un.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. Kemudian setelah ini kita melakukan kesepakatan kelas. Seperti biasa kesepakatan kelas. Dalam hal ini kita dua aja kesepakatan kelas kita. Yang pertama, nanti ketika mau keluar dari lokal ini, mau izin, mau buang air kecil atau buang air besar, harus tunjuk tangan, harus bilang permisi. Setuju? Yang kedua, nanti kalau ada kawannya mau bertanya, harus angkat tangan. Jelas? Oke, mantap. Nah, kira-kira nak masih ingat gak? Pelajaran minggu kemarin apa? Membaca surah Al-Ma'un. Dan sekarang kita belajar pesan pokok surat Al-Ma'un. Apa kandungan dalam surat Al-Ma'un itu? Nah, itulah yang akan kita pelajari. Kira-kira di sekeliling rumahmu ada nggak anak yatim? Ada? Ada. Kira-kira ada pernah nggak kamu bantu? Pernah. Alhamdulillah. Itulah kenapa Nabi menyayangi anak yatim. Maka dari itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini agar siswa bisa menjelaskan isi daripada kandungan surat Al-Ma'un. Yang kedua, agar siswa bisa menemukan perilaku yang sesuai dengan surat Al-Ma'un. Lanjut. Kita mengenal daripada surat Al-Ma'un. Nah, mengenal surat Al-Ma'un ini, Al-Ma'un itu artinya apa? Coba yang sana. Apa arti surat Al-Ma'un? Barang-barang yang ini dia, barang-barang yang berguna. Kemudian diturunkan di mana? Coba itu. Ini dia Makkiyah atau kota Mekah. Kemudian surat yang keberapa dalam Al-Quran? 107. Ini dia. Jadi dia itu urutannya 100 ke 7. Kemudian jumlah ayatnya berapa? 7 ayat. Surah Al-Ma'un itu jumlahnya 7 ayat. Terus nama suratnya diambil dari ayat yang terakhir. Wa yamna'unal ma'un. Ayat terakhir. Apa sebab turunnya surat Al-Ma'un? Ada dua. Yang pertama, dari ayat 1 sampai ayat 3, itu ada anak yatim mendatangi rumah Abu Sufyan. Anak yatim itu mau minta susu onta atau minta daging onta. Rupanya apa yang terjadi? Dia di situ dibentak, diusir, dipukul kepalanya pakai tongkat. Itulah sebab turunnya surat Al-Ma'un. Itu ayat 1 sampai ayat 3. Kemudian ayat 4 sampai ayat 7, itu sebabnya apa? Pada zaman Rasulullah ada orang munafik. Orang munafik ini dia memamerkan sholatnya kepada orang yang beriman. Dia pamerkan sholatnya kepada orang yang beriman. Tapi kalau nggak ada orang melihatnya, dia tidak sholat. Inilah dimasukkan di dalam surah itu. Alladzina hum yura'un. Dan orang-orang yang berbuat riya. Inilah sebab turunnya surat Al-Ma'un atau asbabun nuzul. Sekarang kita lanjut. Pokok kandungan surat Al-Ma'un. Inilah inti yang kita bahas pada hari ini. Pokok kandungan surat Al-Ma'un. Apa kandungan dalam surat Al-Ma'un ini? Sebelum ini masuk, mari kita is breaking dulu. Berdiri semuanya.
Ya. Kita speaking tepuk semangat, oke? Mulai, tepuk semangat. 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 Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baiklah, anak-anak Bapak yang soleh dan solehah. Kita lanjutkan kembali. Apa kandungan yang terdapat surah Al-Ma'un ini? Kandungannya ada 5. Ada 5 kandungan dalam surah Al-Ma'un. Wah, ini banyak orang yang bisa membaca surat Al-Ma'un, tapi sekedar baca, tapi dia tidak pandai melaksanakannya. Saya tanya tadi, di rumah kamu, samping rumahmu, ada nggak anak yatim? Ada. Menghardik anak yatim. Kita tidak boleh menghardik anak yatim. Karena anak yatim ini adalah disayang oleh Rasulullah. Rasulullah aja lahir langsung keadaan yatim. Semenjak 3 bulan dalam kandungan, dia sudah ditinggal ayahnya. Maka dari itu, menghardik anak yatim itu dosa besar. Apalagi sampai memakan harta anak yatim. Allah jelaskan dalam Al-Quran. Innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Hai orang-orang beriman, jangan kamu memakan harta anak yatim dengan cara zalim. Zalim itu apa? Licik, menipu. Itu. Tak boleh. Ya'kuluna fi butunihim naro. Orang yang memakan harta anak yatim dengan cara licik, dengan cara menipu, itu seperti dia menelan bara api dalam perutnya. Wa sayaslawna sa'ira. Dan api itu menyala-nyala di dalam perutnya. Serem kan? Serem. Makanya besok kalau kamu bisa melihara anak yatim, itu besar. Kata Nabi, aku di dalam surga bersama orang yang memelihara anak yatim seperti jari telunjuk dan jari tengah. Beginilah rapatnya. Jadi apa? Balasan orang yang memelihara anak yatim itu adalah surga. Surga balasannya. Tapi anak yatim itu dikasih makan, dikasih pakaian, kasih tempat tinggal, dikasih pendidikan. Jelas? Bisa dipahami? Sekarang lanjut. Yang kedua. Kandungan yang kedua. Apa itu? Tidak mendorong memberi makan fakir miskin. Tidak mendorong memberi makan fakir miskin itu apa? Seperti orang yang tak peduli lah. Yang tak peduli. Apa dia? Miskin. Lantak dia lah. Mau makan mau enggak urusan dia. Itu kan bukan urusan keluarga saya. Enggak boleh. Dalam Islam tidak boleh seperti itu. Nanti kalau kamu jadi orang kaya, jangan lupa. Ada tetanggamu yang miskin. Kamu cek dia. Karena kamu bertanggung jawab memelihara. Apa kata Nabi? Kalau kamu tidur di rumahmu dalam perut kenyang, tapi tetanggamu dalam keadaan kelaparan, kau bukanlah ahli surga, tapi kamu adalah ahli neraka. Itu ancaman Rasulullah. Tapi kalau kita tidak tahu, lain urusannya. Kita tahu dia itu kelaparan, tapi kita sengaja tidak mau tahu. Ini kata Nabi, kau bukan ahli surga, tapi ahli neraka. Kandungan yang selanjutnya, apa itu? Celakalah orang yang sholat. Kok celaka orang yang sholat? Yaitu yang lalai di dalam sholatnya. Kemudian 4, orang yang berbuat ria. Orang berbuat ria itu gimana? Memamerkan amal ibadahnya untuk dilihat orang lain. Kalau nggak ada yang lihat, dia tidak mau beribadah. Ini ria. Kemudian yang terakhir, enggan membantu dengan barang yang berguna. Kandungan yang kelima, enggan dia membantu dengan barang yang berguna. Itu apa contohnya? Dia pelit, tak mau bersedekah, tak mau berbagi. Dia ada duit, tapi dia nggak mau berbagi. Orang kayak gini, dia adalah pendusta agama. 5 ini, semua itu adalah pendusta agama. Mau nak kamu jadi pendusta agama? Tidak kan? Maka nanti kalau kamu hidup nanti dah dewasa, kamu jadi orang kaya, orang berharta, punya duit, bantulah saudara-saudaramu yang miskin. Dan jangan lupa anak yatim. Sampai di sini, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Fikah. Iya, Fikah, silakan. Apa yang mau ditanyakan, Fikah? Tidak mendorong memberi makan
fakir miskin? Iya, bagus pertanyaannya. Tidak mendorong itu dia tidak peduli, tidak bisa mengajak kawan. Ajaklah kawan, katanya, ayo sini Pak, tolong Pak, sini Pak. Pak, tolong Pak, sini. Kenapa? Itu tolong bantulah saudara kita itu dalam kelaparan itu Pak. Ayo kita iuran, berapalah. Berapa-berapa, ayo. Yang penting orang itu bisa makan. Kesian dia, kayaknya kelaparan. Itu maksud mendorong, memberi. Jangan tidak peduli. Kalau tidak peduli, los kau. Itu kan urusan keluargamu. Bukan, itu tidak peduli namanya. Tidak peduli. Kita dalam Islam tidak boleh, lulu, gua. Enggak. Dalam Islam enggak begitu. Paham? Sudah pahami. Lanjut. Ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Aisyah, Fadilah. Apa tuh? Duit itu berguna nggak kira-kira? Enggan membantu barang yang berguna. Yang barang berguna itu apa? Makanan yang bisa dimakan. Itu berguna kan? Duit itu berguna kan? Bisa untuk berobat, bisa untuk beli makanan, bisa untuk semuanya lah. Kalau duit kan bisa untuk semua. Itu barang berguna namanya. Tapi dia pelit, tak mau berbagi dengan saudaranya. Itu yang disayangkan. Dia pelit, tak mau berbagi. Dia bukan tak ada duit. Tapi kalau tak ada duit, lain pula ceritanya. Dia ada duit, tapi dia memang sengaja tidak mau berbagi. Kira-kira sampai sini ada lagi yang mau bertanya? Tidak? Oke, kalau tidak, kita lanjutkan. Sikap terpuji yang harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari itu apa dalam surah Al-Maun? Yang pertama, kita harus menyayangi dan mencintai anak yatim. Bagaimana cara kita menyayangi dan mencintai anak yatim? Yaitu ngasih santunan, panggil anak yatim. Pernah nggak di sini? Pernah? Pernah lingkungan rumahmu? Panggil anak yatim, apa syukuran, panggil anak yatim. Itu termasuk menyantuni anak yatim. Kasih bontotan, kasih amplop, ya kan? Itu termasuk memuliakan anak yatim. Barang siapa memuliakan anak yatim, maka surgalah baginya. Ya kan? Maka dari itu jangan lupa. Nanti kalau kamu ada rezeki berlebih, alhamdulillah dapat nikmat dari Allah. Banyak sekali nikmat yang didapat. Berbagilah. Panggil anak yatim. Ini kami syukuran berbagi. Kenapa? Dengan memegang kepala anak yatim, menghalus kepala anak yatim, maka doamu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke? Selanjutnya, memberi bantuan kepada orang miskin. Sikap terpuji nih, memberi bantuan pada orang miskin. Jangan nunggu disuruh dulu. Itu nampaknya butuh bantuan. Bantu, ada duit kita. Dan membantu orang miskin, kita tidak akan pernah miskin. Justru kita tambah lebih kaya. Maka dari itu, seringlah bersedekah, sering bantu orang miskin. Kemudian yang ketiga, sholat tepat waktu dan sholat dengan khusyuk. Lanjutnya yang keempat, tidak bersifat ria. Tidak bersifat ria ini kalau kita beribadah jangan mengharap untuk dipuji orang lain. Karena yang memberi pahala bukan orang lain. Yang terakhir, gemar bersedekah. Apa kata Nabi dalam sabdanya? As-shadaqatu tafa'ul bala. Sedekah itu menolak bala. Tidak akan kena bala kita. Penyakit pun kata Nabi, kalau kamu sakit, sedekahlah kamu, maka akan hilang penyakitmu itu. Jadi sedekah itu keajaiban yang luar biasa. Amalkanlah sedekah itu. Karena as-shadaqatu tafa'ul bala. Sedekah itu penolak bala. Oke, kita lanjut. Speaking dulu lah kita ya. Oke, bisa berdiri semua. Ikuti gerakannya ya. Sini teman, di sana teman, di mana-mana semua teman. Ada musuh, ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus.
Mantap. Baiklah nak. Selanjutnya, dalam pembelajaran kita tadi ada kasus nak. Nah, kasusnya apa itu? Yang pertama, siapa itu anak yatim? Yang kedua, celakalah orang yang sholat. Banyak orang, siapa itu anak yatim? Jadi harus kita pecahkan. Pengertian berbagai macam ini. Yatim itu yang mana sih? Yatim itu yang kayak mana? Apanya yang mati? Emaknya atau bapaknya atau neneknya? Atau kakaknya? Ya, kadang banyak anak yatim. Atau usianya berapa? Masih belum jelas. Masih ngambang ini. Banyak orang belum memahami ini. Kemudian celakalah orang sholat. Loh, yang sholat kok celaka? Bagaimana? Apa maksudnya ini? Maka dalam hal ini, kita bagi kelompok ya, untuk menjawabnya. Bapak bagi aja ya. Masing-masing kelompok ini. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yang satu ngumpul ke satu, yang dua ngumpul ke dua, tiga ngumpul tiga, empat ngumpul 4. Silahkan. Ya, yang satu ngumpul ke satu, yang dua ngumpul ke dua, tiga, empat ke empat. Ya, oke, terima kasih. Dah, dapat semua tempat duduknya? Silakan cari tempat duduknya. Dah. Oke. Kalau begitu saya bagikan sekarang ya. Ini. Bekerja sama kalian kelompok saya untuk memecahkan masalah ini. Kemudian kelompok 2. Kelompok 4. Kelompok 5. Oke. Silakan ya nak. Bapak ambil penilaian sikap. Bagaimana kerjasama kamu? Silakan dikerjakan dari sekarang. Mana? Ayo kerjakan. Iya. Oh, ini juga. Oke nak? Udah siap? Oke. Kalau sudah siap, kita presentasi ya. Maju ke depan. Bapak panggil nanti ya. Bapak panggil kelompok 5. Kelompok 5, silakan maju kelompok 5. Ya, silakan sampaikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Siapa itu anak yatim? Menurut kami dari kelompok 5, anak yang ayahnya meninggal dunia. Anak yang ayahnya meninggal dunia. Iya. Usia berapa tahun kira-kira? Anak yatim, betul. Kalau dia anak yatim itu meninggal dunia, bapaknya yang meninggal dunia kan? Benar. Bapaknya meninggal dunia. Tapi disebut yatim itu kapan? Ketika masih usia belia. Anak. Kata Ibnu Abbas, dalam hadis Rasulullah SAW dijelaskan, la yatim illa bil hilm. Tidak dikatakan yatim orang yang sudah balik. Artinya masih anak-anak lah disebut anak yatim. Bisa dipahami? Nah, ini dia. Selesailah kasus kita. Pecahlah kasus kita, ya kan? Hari ini bisa teratasi. Mudah-mudahan pembelajaran kita ini bisa dipahami dengan mudah dan bermanfaat nanti tentunya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita melakukan asesmen formatif, terlebih dahulu mari kita main kuis. Iya. Ini dia kuisnya. Nanti perwakilan aja ya. Satu orang dari tiap-tiap kelompoknya untuk memencet mana kira-kira yang benar. Oke? Berapa jumlah ayat dalam surat Al-Ma'un? Ayo, mana yang mau dipencet? Mana? 7. Wah, betul. Tepuk tangan. Iya. Tepuk tangan. Terima kasih anak-anak sekalian. Dan sekarang kita lanjut membagikan
assessment ya. Asesmen formatif. Nah, ini pribadi masing-masing ya. Nah, supaya bagaimana kemampuanmu. Yang dipelajari, yang di dalam sini adalah apa yang kita pelajari pada hari ini ya. Nah, silakan. Silahkan dikerjakan dari sekarang dengan baik dan benar dan teliti. Nah, teliti nak ya. Mudah-mudahan betul semua. Gimana anak-anak sekalian? Sudah siap semua? Sudah? Wih, coba kumpulkan. Sini Bapak. Kumpulkan semua. Kumpulkan aja situ, nanti Bapak yang ambil ya. Iya, Bapak mau cek ini. Iya. Iya, bagus. Wih, biasa. Alhamdulillah. Ternyata jawabannya rata-rata semuanya benar. Alhamdulillah. Ternyata tercapai pembelajaran kita pada hari ini ya. Alhamdulillah. Tepuk tangan semuanya. Masya Allah. Oke. Baiklah, Bapak mau mengulangi lagi, mau refleksi pembelajaran kita tadi. Kira-kira pendusta, pokok pesan dari pokok kandungan surat Al-Maun itu adalah pendusta-pendusta agama. Ada berapa pendusta agama? Ada 5. Yang pertama apa? Menghardik anak yatim. Yang kedua, enggan mendorong, tidak mendorong memberi makan fakir miskin. Kemudian apalagi celakalah orang yang lalai di dalam sholatnya. Yang keempat, orang yang berbuat ria. Yang kelima, enggan memberi bantuan barang yang berguna. Iya. Oke, untuk pesan moral Bapak ingin sampaikan pada anak-anak Bapak semua. Nanti waktu dewasa, kalau kamu ada rezeki terpilih oleh Allah menjadi orang kaya atau orang yang berharta, ingat, jangan lupa kepada fakir miskin. Jangan lupa kepada anak yatim piatu. Dan jangan lupa untuk bersedekah. Di dalam harta kita yang banyak itu terdapat hak saudara kita fakir miskin. Oke. Tujuan pembelajaran untuk minggu depan yaitu tentang Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Oke, mungkin ini saja yang Bapak sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan anak Bapak semua dapat ilmu yang bermanfaat, berkah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Anak kami Afif, silakan pimpin doa. Silakan maju ke depan. Ya, doa persiapan mau pulang ya. Silakan. Ya. Sebelum kita menutup pelajaran, mari kita berdoa untuk pelajaran. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya. Baiklah, terima kasih anak-anak sekalian untuk sampai saat ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari mendapat berkah dari Allah SWT. Mari kita sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.